Chandra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kenikmatan hidup di dunia, dan semoga kita juga diberikan kenikmatan indah di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kampus Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, program studi pendidikan agama Islam, nomor induk mahasiswa 0101220010. Pemirsa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan untuk berkhalwat dan merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari Ramadan adalah betapa cepatnya hari berlalu. Bahkan kita juga tidak tahu dan tidak dapat menjamin masih bisakah kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pemirsa yang saya hormati, berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Dalam berpuasa, kita juga harus menjaga lisan, menjaga pandangan mata, menjaga pikiran, dan menjauh dari segala macam kemaksiatan. Lantas, bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi pacaran? Sesuai dengan tema ceramah singkat saya hari ini, yaitu berpuasa tapi pacaran. Dalam Islam, hukum pacaran itu haram. Pacaran adalah sarana berzina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Islam melarang mendekati zina sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan pacaran itu mendekati zina. Tidak ada pacaran syar'i dan tidak ada pacaran sebelum nikah. Haram. Kalau teman-teman mau silahkan nikah dulu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah Al-Muti'ah binti Haji Beri Tornado dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Teman-teman yang saya hormati, berpuasanya kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Berpuasanya kita untuk mendapatkan pahala. Berpuasanya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kesadaran kita serta ketaatan kita. Jangan kita sandingkan puasa dengan maksiat. Pacaran itu maksiat, sementara kita puasa itu fungsinya untuk menjauhi kemaksiatan. Mirisnya lagi, maksiat pacaran ini dianggap normal dan wajar oleh sebagian orang-orang Islam itu sendiri. Bukber bareng pacar, ngabuburit bareng pacar, sahur diteleponin pacar, sayang, sahur, nanti kamu gak kuat loh puasanya. Astagfirullahaladzim, rugi guys, kita puasa cuma dapat lapar dan hausnya aja. Tegasnya gini, Allah tuh gak butuh kita, kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh kamu, kamu yang butuh Allah. Jadi puasa tapi pacaran itu rugi, karena kita cuma mendapatkan lapar dan hausnya aja, pahalanya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu ya, setahu saya belum diterima, nggak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, mari kita tinggalkan kemaksiatan dan sama-sama memperbaiki diri ke jalan yang benar. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia.
Ceramah singkat ini semoga bermanfaat untuk saya sendiri terlebih dahulu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena tidak ada salahnya kita mengingatkan kebaikan. Pernah saya mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad lewat FYP TikTok. Beliau mengatakan, "Aku tidak khawatir tentang anak muda yang berpacaran dan yang tak mau berpacaran. Karena dunia dari dulu emang itulah tempatnya. Ada anak muda yang pacaran, ada yang tak mau pacaran. Yang ku khawatirkan, anak muda yang tak pacaran itu diam, sehingga yang pacaran itu merasa benar. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah setan bisu. Udahlah setan, bisu lagi." Nauzubillah. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan, karena manusia tidak luput dari khilaf dan dosa. Sekian ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri ceramah ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus karena lu mau Ramadan nggak boleh pacaran. Ini aku mau punya kalau kamu gara-gara mau Ramadan kan kita mau puasa kan kita nggak boleh pacaran dulu. Putus kita ini. Iya ntar balikan pas udah lebaran. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram haram. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumpang bukan seekor, patah tubuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Saya itu pacarannya tetap kok pacaran baik-baik. Saya nggak maksiat kok Ustaz. Saya pacarannya baik-baik kok Ustaz. Kita nggak pernah kok sampai kebablasan Ustaz. Nggak pernah, alhamdulillah. Saya pacarannya masih dalam koridor yang syar'i. Nggak ada pacaran syar'i itu. Yang namanya pacaran pasti berbuat maksiat. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kalau saya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, apakah saya berdosa? Kalau pacaran, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Itu aja. Kalau pacaran itu pasti ngapa-ngapain. Orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka jahanam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Diletakkan di telapak tangan ibunya. Kemudian ketika diletakkan di telapak tangan ibunya, disuruh digenggam tangan, disuruh dikepalkan tangannya, kerikil tajamnya itu. Ketika dikepalkan tangannya, hancur otaknya. Itu yang paling rendah. Definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan.